Material dinding berikutnya adalah kaca. Kaca banyak sekali ditemukan penggunaannya dan dalam berbagai macam langgam arsitektur. Terutama jika menggunakan langgam arsitektur yang modern minimalis atau yang karakternya modern, penggunaan kaca ini sangat banyak digunakan. Terutama untuk mendukung aktivitas, misalnya fungsi. Penggunaan kaca ini bergantung dari kaca. Ada jenis kaca solar control glass. Ini berbentuk double layer insulated glass. Kemudian refleksi cahaya yang maksimal. Ada insulating glass. Plat-plat kaca yang disegel sehingga kedap udara. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah insulasi yang baik terhadap panas dan suara. Biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang full AC dengan cukup sun protection. Penggunaan kaca sangat bergantung dari pemilihan karakter yang dipilih oleh desainer atau arsitek. Semisal kita membutuhkan ruangan yang terkesan luas tetapi juga safe. Jadi kita menggunakan kaca. Safety di sini misalnya orang tidak bisa masuk. Atau kita membagi satu ruangan dengan ruangan lain berdasarkan fungsi. Misalnya di kamar mandi ada kaca. Ada fungsinya untuk toilet, ada fungsinya untuk shower. Jadi kaca ini berfungsi sebagai dinding sekaligus pembagi ruangan. Tentunya kaca juga mempunyai resiko yang bisa terjadi. Misalnya pertama, kaca ini mudah pecah. Sehingga resiko dalam sisi transportasi ini juga perlu diperhitungkan, mengingat kekuatan kaca. Yang kedua, kaca ini rentan terhadap api, rentan terhadap getaran, terutama yang terjadi akibat bencana alam. Misalnya ada badai, ada gempa, maka kaca akan sangat rentan pecah. Kemudian, kaca ini juga bisa terjadi susut muai. Sehingga kita perlukan tempat untuk kaca ini susut muai. Kaca itu baik ditempatkan bersanding dengan batu alam, atau batu bata, atau material lain, maka kita harus mempertimbangkan kekuatan dari kaca, serta kualitas dari kaca tersebut. Kemudian juga kita harus berpikir bagaimana maintenance kaca terkait dengan iklim. Perubahan tekstur dari kaca akibat adanya debu atau pasir. Penggunaan dinding dari kaca bisa kita gunakan di sisi interior maupun di sisi eksterior. Di sisi eksterior, kaca juga mampu menahan dari panas matahari, menahan dari kebisingan, menahan dari air hujan. Untuk menahan dari sinar matahari, kaca diperlukan lapisan lagi yang untuk menahan ultraviolet. Tapi tentu juga ada efeknya. Semakin banyak kaca digunakan di eksterior, maka terjadi pemanasan di sisi eksterior, maka terjadi pemanasan global. Selain di eksterior, kaca juga banyak digunakan di interior. Pilihlah kaca yang sesuai dengan kebutuhan. Kaca juga ada yang warnanya macam-macam, ada yang kaca dengan patri, ada kaca yang sudah bermotif, ada kaca es, sesuai dengan fungsi. Jadi semisal kita membutuhkan fungsi matahari atau sinar masuk, tetapi kita tidak terlihat, kita bisa menggunakan kaca es. Atau misalnya kita membuat kanopi, maka kita perlukan kaca yang kuat untuk di atas. Misalnya kita membuat kolam renang di atas, entah lantai berapa, lantai 5, 6, dan seterusnya. Di bawahnya kita pengen membuat lantai kolam renang tersebut terlihat dari bawah. Jadi kalau kita berenang, kita bisa melihat ke bawah. Di bawahnya diperlukan kaca. Kita bisa menggunakan kaca untuk sebagai penahan kolam renang. Atau ide-ide yang lain, misalnya kita membuat kolam, di atasnya ada jembatan, kemudian kita lewat di situ, kita bisa melihat di bawahnya ikan-ikan. Kita menggunakan kaca. Tentunya kaca seperti ini berbeda dengan kaca jendela yang kita pakai untuk rumah tinggal biasa. Ada harga yang menyesuaikan, karena jenis kaca ini berbeda dengan kaca yang biasa dipakai. Material berikutnya untuk dinding adalah plastik.
Berdasarkan jenis komposisi molekul, plastik terdiri dari pertama termoplastik. Ini diperlukan panas untuk pembentukan kembali dari plastik tersebut. Kemudian kelemahannya adalah jika terkena panas yang terlalu tinggi, plastik ini bisa menjadi lunak, sehingga kemungkinan bisa jadi perubahan bentuk. Contohnya adalah PVC. Kemudian ada thermosetting, yang ini keras dan tidak dapat dibentuk lagi dengan panas. Berbeda dengan yang awal tadi, bisa berubah dengan adanya panas. Kelebihan dan kelemahan kita menggunakan plastik, pertama terhadap respon iklim. Plastik tahan terhadap hujan dan kelembapan. Yang kedua, plastik kedap udara dan tahan terhadap angin. Kemudian plastik juga tahan air dan korosi. Plastik konduktivitasnya cukup rendah, plastik kekakuannya terbatas, tergantung terhadap suhu tentunya. Reflektivitasnya relatif rendah, ini juga tergantung warna dan permukaan. Plastik jika langsung terpapar oleh sinar matahari, maka ini resiko cepat rusak, terutama di daerah tropis yang iklim mataharinya, yang sinar mataharinya cukup tinggi. Ini makanya kita melihat jarang sekali material plastik digunakan di Indonesia. Resiko dari plastik adalah semakin lama usianya terjadi keretakan. Kemudian jika terdapat pasir, debu yang cukup tinggi, maka resikonya adalah ada perubahan tekstur dari plastik. Tetapi juga ada keuntungannya, karena ringan, plastik ini sangat menguntungkan kalau di daerah yang rawan terjadi gempa. Plastik juga mudah dalam pengangkutan, sehingga kerusakan dalam proses pengangkutan relatif kecil. Material dinding yang lain adalah dari fiber semen. Fiber semen ini material yang sekarang cukup banyak ditemukan, karena fiber semen ini cukup mudah proses pembuatannya, dibuat dari serat glass fiber yang dicampur dengan semen dan pasir, sehingga hasilnya diharapkan lentur, tarikannya juga enak, dan tahan terhadap cuaca, api, jamur, dan rayap. Kegunaan papan fiber yang digunakan sebagai dinding biasanya digunakan untuk interior, baik itu sebenarnya sebagai lantai, partisi dinding, sebagai panel pintu, penyekat partisi, peredam suara, plafon, dan lain sebagainya sesuai dengan ide dan kreativitas dari desainer. Kelebihan dari penggunaan fiber semen ini, pertama, pemasangannya cepat, rapi, dan bentuknya sudah terstandarkan, jadi sesuai dengan keinginan. Yang kedua, material ini tahan terhadap api, lebih tahan terhadap api, kemudian tahan terhadap rayap, tahan terhadap jamur, tahan terhadap kelembapan, kedap suara, ringan. Kita bisa mewarna sesuai dengan keinginan kita, dan pewarnaannya cukup banyak ditemukan di pasaran, tapi juga ada kekurangannya. Kekurangan pertama, fiber semen ini tidak kuat, tidak kokoh. Jadi ada sistem struktur untuk membantunya, baik itu pakai beton ataupun menggunakan rangka besi. Yang kedua, karena ini mudah rusak, jadi tidak tahan terhadap benturan, lebih ke arah elemen estetika sebagai pelapis untuk dinding. Kita juga bisa melihat elemen pelapis dari dinding. Elemen pelapis dinding ini adalah elemen pelapis yang berfungsi sebagai keindahan, sebagai bentuk ekspresi arsitektur, sebagai bentuk desain yang sesuaikan dengan langgam arsitektur yang digunakan. Elemen pelapis ini tidak merupakan elemen dinding, tetapi hanya sebagai pelapis saja. Macam-macam yang digunakan, bisa menggunakan granit dan marmer. Granit dan marmer digunakan sebagai elemen pelapis untuk menimbulkan kesan yang diinginkan oleh arsitek, semisalnya kesan elegan, eksklusif, semisal lagi kesannya adalah minimalis modern. Marmer dan granit banyak digunakan untuk elemen eksterior dinding, dengan kelebihan, misalnya marmer, granit mudah ditemukan, banyak ditemukan di pasaran.
Kemudian pemasangannya juga cukup mudah, sama seperti pemasangan material marmer granit untuk lantai. Nuansa yang terbentuk langsung sesuai dengan yang diinginkan. Bentuk tekstur yang beragam, motif yang beragam, sesuai dengan yang diinginkan oleh desainer atau arsitek. Kekurangannya, pertama, tentu dari segi harga. Harganya relatif bergantung dari marmer granit yang digunakan. Bisa sangat mahal, bisa juga cukup murah. Kemudian perawatan yang diperlukan juga ada. Minimal perawatannya adalah dibersihkan. Untuk warna yang ada, kebersihan, dan resiko-resiko yang lain, misalnya ada lubang yang bisa ditumbuhin oleh binatang atau tanaman, itu terhindar. Bisa juga selain marmer granit digunakan kayu. Kayu sebagai elemen untuk menutup dinding. Kayu bisa digunakan sebagai dinding atau dengan finishing di permukaan dinding. Kayu sering digunakan sebagai dinding dengan karakter yang ditimbulkan adalah alami dan terkesan klasik. Penggunaan dinding kayu dalam bentuk papan biasanya ketebalannya sekitar 2-3 cm. Materialnya cukup mudah diperoleh, terutama di daerah-daerah yang kaya akan kayu, baik itu kayu ulin, kayu jati, atau kayu yang lain sesuai dengan apa potensi daerah tersebut. Kemudian juga mudah dikombinasikan kayu dengan kayu yang lain, jenis kayu satu dengan kayu yang lainnya, atau dibentuk sesuai dengan keinginan dari desainer, kemudian memberikan kesan alami yang langsung terbentuk. Finishingnya cukup mudah untuk kayu. Dari sisi positifnya, dari kelebihannya finishingnya mudah. Dari negatifnya diperlukan finishing yang berkala, berikutnya ringan dan mudah pengerjaannya. Kekurangannya dari sistem kayu, pertama, kayu mudah terbakar, jadi hati-hati dalam maintenance-nya kayu, dalam penggunaan kayu, dan mau meletakkan di posisi mana kayu tersebut. Semisal di dapur tentunya kurang sesuai. Kemudian kayu rata-rata ini kelemahan yang hampir semuanya adalah kayu tidak tahan terhadap rayap. Ada yang kayu memang rayap tidak bisa masuk ke situ, tetapi mayoritas kayu kelemahannya adalah di rayap. Kemudian beberapa kayu tidak tahan terhadap air sehingga kalau ditaruh di eksterior cepat rusak. Kemudian untuk saat ini harga kayu cukup mahal, sehingga banyak yang menggunakan material lain untuk mencari bentuk kesan kayu. Karena ini dari alam, jadi ada susut muai, terutama kayu yang baru ditebang apalagi, tentu susut muainya sangat tinggi. Sehingga kalau kita bentuk, bisa jadi terjadi susut muai terhadap bentuk kayu tersebut, jika terutama kayu tersebut tidak dirawat sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Setiono.